semuanya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan PPT Review Paper Jurnal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risa Sandora dengan NIM 2202020008 dari kelas A1 Prodi Informatika semester 5. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila dengan NIM 2202020007 dari kelas A1 Prodi Informatika semester 5. Saya Putu Rika Milani, NIM 2202020030, kelas A1 Informatika semester 5. Berikutnya, kami akan mempresentasikan PPT kami. Di sini saya akan menjelaskan review paper jurnal yang kedua. Review paper jurnal. Review paper jurnal, judul jurnal Intrusion Detection System, a Comprehensive Review. Author jurnal Tung Jen Liao, Chun Hung Richard Lin AN, Yin Chin Lin AB, Huang Yuan Tung A. Tahun jurnal ini diterbitkan pada tahun 2013. Sumber jurnal H.J. Liao et.al. atau Journal of Network and Computer Application 36. Doi atau URL jurnal ini 10.1016 atau JNCA 2012.09.004. Detection System of Comprehensive Review. Latar belakang dalam penelitian jurnal ini terdapat latar belakang yaitu dengan seiring dan semakin luasnya penggunaan jaringan komputer di seluruh dunia, terdapat isu keamanan jaringan menjadi perhatian yang sangat penting, sehingga pelanggaran keamanan seperti serangan atau intrusi dapat menyebabkan kerugian besar terhadap aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pada sistem sebagai salah satu upaya pencegahan. Sistem deteksi intrusi atau IDS telah mengidentifikasi potensi ancaman, namun perkembangan teknologi jaringan yang menghadirkan tantangan signifikan untuk mengatasi hal ini. Terdapat penelitian yang memberikan ulasan mendalam mengenai berbagai pendekatan, metodologi, dan teknologi yang diterapkan dalam pengembangan IDS. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana integritas teknologi seperti virtualisasi dapat meningkatkan kinerja IDS. Dalam studi ini mengklasifikasikan berbagai jenis IDS untuk mendukung pengembangan serta implementasi IDS secara efektif di masa depan yang akan datang. Identifikasi Research Question atau RQ. RQ1. Bagaimana taksonomi dan klasifikasi dari metode pendekatan dan teknologi yang digunakan dalam intrusion detection system atau IDS. RQ2. Apa kelebihan dan keterbatasan dari setiap metode deteksi pada ITS termasuk pada teknologi berbasis virtualisasi dan sistem terbuka seperti Snort dan ClamAV. RQ3. Apa tantangan masa depan dalam pengembangan IDS khususnya dalam lingkungan komputasi awan dan jaringan nirkabel. Analisis identifikasi research question atau RQ. Metodologi deteksi. Pertama, Signature Based Detection SD, Anomaly Based Detection AD, dan Stateful Protocol Analysis atau SPA. Pendekatan deteksi, statistik, pola, aturan, status, dan heuristik. Jenis teknologi, Host Based IDS atau HIDS, Network Based IDS atau NIDS, Wireless Based IDS atau WIDS, dan Network Behavior Analysis atau NBA. Setiap pendekatan dan metodologi dirangkum dalam tabel yang mencakup kelebihan, kelemahan, tipe data, sumber, dan performanya. IDS modern sering menggabungkan beberapa pendekatan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. RQ2, Anomaly Based Detection atau AD. Yang pertama, mendeteksi serangan yang tidak dikenal dengan membandingkan pola aktivitas normal, tetapi sering menghasilkan false positif yang tinggi. Stateful Protocol Analysis atau SPA dapat melacak status protokol tetapi memerlukan sumber daya besar pada konteks virtualisasi atau IDS menghadapi tantangan seperti VMs, PraWL, dan resiko serangan rootkit berbasis hypervisor. Solusi seperti Virtual Memory Introspection atau VMI
telah diusulkan tetapi membawa overhead performa. RQ3, lingkungan nirkabel, mengatasi keterbatasan bandwidth, mobilitas, dan ancaman serangan khusus jaringan nirkabel. Yang kedua, heuristik, mengurangi tingkat false positif dalam sistem berbasis neural network dan logistik. Yang ketiga, paralelisme. Yang keempat, optimalisasi pembagian tugas deteksi dalam sistem multinode untuk meningkatkan performa real time. Komputasi awan, meminimalkan dampak kinerja IDS pada layanan berbasis cloud sambil mempertahankan tingkat keamanan yang tinggi. Berhubungan, tujuan. Yang pertama, menyediakan tinjauan komprehensif tentang IDS. Yang kedua, mengusulkan taksonomi IDS modern. Metodologi, survei literatur ekstensif, analisis sistematis, dan perbandingan metode IDS. Kesimpulan dan tantangan masa depan. Kesimpulan, IDS memberikan solusi penting tetapi memiliki keterbatasan seperti deteksi serangan baru. Taksonomi IDS membantu memahami teknologi yang ada. Tantangan masa depan, deteksi serangan pada jaringan nirkabel, penggunaan teknologi paralel untuk deteksi real time, integrasi IDS dalam lingkungan virtualisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan review paper jurnal yang ketiga. Yang pertama yaitu judul jurnalnya, yaitu Systematic Literature Review of Machine Learning Based Software Development Effort Estimation Model. Autor jurnal atau pembuat jurnalnya yaitu Jianbing Wen A, Xin Xiang Li A, Ziyong Lin Bi, Yong Hu Che, Chang Xin Huang De. Tahun pembuatan jurnal yaitu jurnal ini diterbitkan pada tahun 2012. Yang keempat yaitu sumber jurnal terdapat yaitu Jewen et al. Atau Information and Software Technology 54 tahun 2012 41 sampai 59. Doi atau UR jurnal yaitu 10.1016 atau JIN Shop 2011 09002. Selanjutnya yaitu identifikasi jurnal Systematic Literature Review of Machine Learning Based Software Development Effort Estimation Model. Latar belakang jurnal. Dalam penelitian jurnal ini terdapat latar belakang yaitu dalam penelitian jurnal ini berfokus pada estimasi upaya dalam pengembangan perangkat lunak SDEE yang merupakan langkah krusial untuk memprediksi jumlah usaha yang diperlukan dalam pengembangan sistem perangkat lunak. SDEE mencakup tidak hanya estimasi untuk pengembangan, tetapi juga untuk pemeliharaan perangkat lunak. Dalam penelitian ini, istilah estimasi biaya sering digunakan bersamaan dengan estimasi upaya. Meskipun upaya adalah komponen utama dari biaya tersebut, dan akurasinya memperkirakan upaya di tahap awal siklus hidup perangkat lunak sangat penting untuk manajemen proyek yang efektif. Sehingga jurnal ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur sistematik SRR terhadap penggunaan model ML dan SDDE dengan fokus pada teknik-teknik yang telah digunakan, akurasi estimasi, serta dengan fokus perbandingan antar model-model. Dengan merangkum bukti empiris yang ada, penulis berharap dapat memberikan panduan bagi praktis untuk dapat menerapkan teknik ML secara efektif dalam estimasi upaya pengembangan perangkat lunaknya. Dan tinjauan ini juga mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya dan memberikan arahan untuk penelitian ini di masa depan yang mendatang. Selanjutnya yaitu identifikasi research question RQ, terbagi menjadi 3 RQ. Yang pertama yaitu RQ ke-1, teknik machine learning ML apa saja yang telah digunakan untuk estimasi usaha pengembangan perangkat lunak SDDE. RQ2 yaitu seberapa akurat estimasi dari model ML, dan
RQ ketiga yaitu apakah model ML lebih unggul dibandingkan model non-ML? Dan ini adalah jawabannya, yaitu analisis identifikasi richest question RQ. Jawaban dari RQ pertama yaitu terdapat 8 teknik ML teridentifikasi. Yang pertama yaitu Case Based Reasoning CBR, yang kedua Artificial Neural Network ANN, Descent Tree DT, Bayesian Network BN, Super Vector Regression SVR, Genetic Algorithm GEA, Genetic Programming GB, dan Association Rules AR, serta JPR, AN, dan DT adalah yang paling sering digunakan. Jawaban RQ kedua yaitu akurasi estimasi dari model ML bervariasi, tetapi sebagian besar menunjukkan performa mendekati atau lebih baik dari tingkat akurasi yang diterima secara umum. MMR lebih besar 25% dan prediksi 25 lebih kecil dari 75%. ANN dan SPR menunjukkan akurasi terbaik, sedangkan BN memiliki akurasi yang paling rendah. Jawaban RQ ketiga yaitu secara umum model ML lebih unggul dibandingkan model non-ML seperti regresi dan COCOMO. Namun hasil ini lebih kuat pada model tertentu, CBR dan ANN, dibandingkan model non-ML tertentu seperti regresi. Dan yang ketiga yaitu pengertian yang berhubungan pada jurnal ini. Terdapat tujuan dan metodologi. Yang pertama yaitu tujuannya menganalisis model SDEE berbasis ML secara sistematis. Yang kedua yaitu fokus pada 5 pertanyaan penelitian, yaitu 1. Teknik ML yang digunakan, 2. Akurasi estimasi ML, yang ketiga yaitu perbandingan ML versus non-ML, keempat yaitu perbandingan antar ML, dan yang kelima yaitu konteks estimasi yang mendukung ML. Yang kedua yaitu metodologi. Metodologi ini terdapat juga ada 2, yaitu sistematis mengikuti panduan Kitchenham dan Chartres. Yang kedua yaitu proses mencakup 5 juga. Yang pertama adalah definisi pertanyaan penelitian, yang kedua strategi pencarian literatur, yang ketiga seleksi studi berdasarkan kriteria inklusi dan yang keempat yaitu penilaian kualitas studi, dan yang kelima yaitu ekstraksi dan sintesis data. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi dari jurnal ini. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah model ML menjanjikan dalam SDE, tetapi penerapan di industri masih terbatas. Yang kedua yaitu rekomendasi untuk penelitian jurnal. Yang pertama yaitu eksplorasi teknik ML baru. Yang kedua penelitian lebih lanjut pada kombinasi model ML. Dan yang terakhir yaitu praktisi. Pilih model ML berdasarkan konteks estimasinya. Itulah tadi penjelasan saya review paper jurnal yang ketiga. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan review paper jurnal yang keempat. Judul jurnal: A Systematic Literature Review on Fall Prediction Performance in Software Engineering. Author jurnal: Tracy Hall, Sarah Beckham, David Bowes, David Gray, and Steve Council. Tahun jurnal: jurnal ini diterbitkan pada tahun 2012. Sumber jurnal: IEEE Transition on Software Engineering Fall 38 nomor 6 November-Desember 2012. DOI atau UER Jurnal 10.1109 TSE 2011-103. Identifikasi jurnal. Dalam penelitian jurnal ini terdapat latar belakang, yaitu latar belakang dari jurnal ini berfokus pada pentingnya prediksi kesalahan dalam rekayasa perangkat lunak. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, prediksi yang akurat mengenai lokasi kesalahan dalam kode ini sangat penting karena dapat membantu mengarahkan upaya pengujian, mengurangi biaya, dan meningkatkan
kualitas produk akhir. Jurnal ini menyajikan hasil dari tinjauan literatur sistematis yang dilakukan terhadap 208 studi yang diterbitkan antara Januari 2000 hingga Desember 2010 dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana konteks model, variabel independen, dan teknik pemodelan ini juga mempengaruhi kinerja model prediksi kesalahan. Penelitian ini berfokus pada tinjauan literatur sistematis, systematic literature review atau SLR terhadap 208 studi yang diterbitkan antara tahun 2000 hingga 2010. Analisis ini bertujuan untuk memahami pengaruh konteks variabel independen dan teknik pemodelan terhadap kinerja prediksi kesalahan. Dengan hasil kajian ini, diharapkan para peneliti agar dapat mengembangkan model yang lebih efektif dan para prediksi dapat memilih model prediksi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Identifikasi Research Question (RQ). RQ yang pertama, bagaimana konteks memengaruhi performa model prediksi kesalahan. RQ2, variabel independen apa yang seharusnya dimasukkan dalam model prediksi kesalahan. RQ3, teknik pemodelan apa yang paling efektif digunakan untuk prediksi kesalahan. Dan jawaban dari analisis identifikasi research question atau RQ. Ini RQ yang pertama, analisis menunjukkan bahwa konteks seperti ukuran sistem memengaruhi performa prediksi. Sistem yang lebih besar cenderung menghasilkan model yang lebih andal karena data yang lebih banyak untuk pelatihan. Namun, tingkat kematangan sistem atau bahasa pemrograman yang digunakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja model. Aplikasi tertentu seperti sistem tertanam lebih sulit untuk membangun model prediksi yang andal. RQ2, variabel independen yang efektif biasanya melibatkan kombinasi metrik termasuk proses, misalnya data perubahan sebelumnya, produk, misalnya metrik kode statis, dan faktor pengembang. Model dengan kombinasi variabel ini seringkali lebih akurat. Penggunaan baris kode LOC sebagai variabel independen juga memberikan performa yang kompetitif dibandingkan metrik lainnya. RQ3, teknik pemodelan sederhana seperti naive Bayes atau logistic regression lebih sering menghasilkan model yang berkinerja baik. Teknik yang lebih kompleks seperti support vector machine (SVM) cenderung kurang andal karena membutuhkan penyesuaian parameter yang jarang dilakukan dengan optimal. Selain itu, optimisasi variabel independen melalui seleksi fitur dan penyesuaian parameter model juga memengaruhi keberhasilan model. Penelitian yang berhubungan. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja model prediksi kesalahan, yaitu konteks model, variabel independen yang digunakan, teknik pemodelan. Metodologi, Systematic Literature Review (SLR). Analisis terhadap 208 studi dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Kesimpulan, model sederhana dengan data berkualitas lebih cenderung berhasil. Kedua, SR ini memberikan panduan untuk pengembangan model yang lebih andal. Yang ketiga, kebutuhan penelitian lebih lanjut untuk mengisi celah yang ada. Baiklah, itulah penjelasan review jurnal yang keempat. Sekian presentasi PPT dari kelompok kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.